Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Mudah-mudahan di dalam pagi yang cerah ini kalian kondisinya selalu dalam keadaan sehat. Dan untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kita akan lanjut ke materi. Kalau kemarin kita sudah mempelajari mengenai kemaritiman Indonesia dan asal mula kedatangan Hindu-Buddha ke Indonesia, hari ini kita akan mempelajari mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, ini adalah kerajaan maritim yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Ada kerajaan Kutai, ada kerajaan Tarumanegara, Sriwijaya, Mataram Kuno, Kediri, Singosari, dan juga Majapahit. Mari kita ulas satu persatu. Kerajaan Kutai Martapura. Kerajaan Kutai Martapura ini adalah kerajaan yang bercorak Hindu yang ada di Nusantara dan memiliki sejarah tertua. Nah, keberadaan Kutai ini diperkirakan adanya penemuan yupa yang ada di wilayah tersebut. Kerajaan ini diperkirakan ada sekitar abad ke-4. Raja-raja yang terkemuka yang pernah memerintah kerajaan Kutai ini yakni adalah Kudungga, yang disinyalir adalah raja pertama dari kerajaan Kutai yang mendirikan kerajaan Kutai. Namun pada saat itu ada informasi bahwa Kudungga ini masih belum memeluk agama Hindu. Lalu berikutnya ada Raja Aswawarman, dan yang terakhir adalah Mulawarman, yakni anak dari Aswawarman. Tetapi diperkirakan Hindu sangat berkembang pada raja, yakni Raja Mulawarman. Lalu aktivitas ekonomi kerajaan Kutai ini bergantung pada keberadaan Sungai Mahakam. Nama Kutai sendiri ini diambil dari para ahli yang menemukan tempat tersebut dan menunjukkan bahwa adanya eksistensi kerajaan dari kerajaan Kutai tersebut. Informasi dari nama Martapura sendiri ini diperoleh dari kitab Salasilah Raja dalam Negeri Kutai Kertanegara yang menceritakan pasukan kerajaan Kutai Kertanegara dari Kutai Lama menyerang ibu kota kerajaan ini. Nah, kalau kalian lihat di sebelah kiri itu ada prasasti Yupa yang menjadi bukti kuat dari kerajaan Kutai ini sendiri. Nah, prasasti Yupa ini adalah sebuah tugu dari batu yang dibuat oleh para Brahmana pada saat pemerintahan Mulawarman. Terdapat tulisan dalam Yupa bahwa Mulawarman ini adalah raja yang kuat dan juga baik. Nah, Mulawarman sendiri adalah anak dari Aswawarman, yakni cucunya Kudungga, yang sangat dermawan dan bahkan memberikan 20.000 sapi kepada para Brahmana. Dan Raja Mulawarman memiliki 3 anak yang beragama Hindu juga dan punya tempat suci namanya Waprakeswara. Lalu untuk pensucian sendiri ada salah satu budaya yang dilakukan oleh agama Hindu, namanya adalah upacara Fratyastoma. Apa itu Fratyastoma? Fratyastoma itu artinya penghinduan atau pengsucian, seperti kalau di dalam agama Kristen itu pembaptisan, ataupun di dalam agama Islam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk masuk ke dalam agama Islam. Berikutnya ini adalah Kerajaan Tarumanegara, di mana kerajaan ini terletak di wilayah Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat. Nah, Kerajaan Tarumanegara sendiri ini raja pertamanya adalah Jayasingawarman yang diperkirakan ada pada abad ke-4. Namun Jayasingawarman pada saat memerintah Kerajaan Tarumanegara masih belum berkembang cukup pesat. Dan kerajaan Tarumanegara sendiri berkembang cukup pesat pada saat rajanya yang bernama Purnawarman yang melanjutkan tahta kerajaan di tahun 395 sampai dengan 434 Masehi. Pada masanya beliau, ibu kota kerajaan Tarumanegara itu dipindahkan menuju ke Sundapura. Lalu tak hanya itu, kerajaan Tarumanegara ini juga mengalami kemajuan yang sangat pesat hingga berhasil menguasai sekitar 48 kerajaan kecil di bawahnya. Nah, bukti dari kerajaan Tarumanegara sendiri ini dibuktikan dari prasasti. Ada beberapa prasasti yang ditemukan di kerajaan Tarumanegara, yakni prasasti Ciareten, prasasti Kebon Kopi, prasasti Jambu, Tugu, Pasir Awi, dan juga ada Muara Cianten dan juga Lebak.
Dan ada sumber yang menceritakan mengenai kerajaan Tarumanegara, yakni sumber dari Cina, sumber dari Fahien. Nah, untuk prasasti Ciareten ini adalah prasasti yang membuktikan bahwa kerajaan Tarumanegara memang mencapai puncak kejayaannya pada masa Raja Purnawarman. Lalu untuk prasasti Jambu ini diperkirakan adalah telapak kaki dari Raja Purnawarman sendiri, dan juga ini adalah bukti kebesaran Raja Purnawarman. Untuk prasasti kebun kopi, prasasti ini juga memiliki telapak kaki, tetapi telapak kakinya yakni telapak kaki gajah. Dan telapak kaki ini juga dianggap atau telapak kaki gajah ini dianggap adalah salah satu kebesaran dari agama Hindu sendiri, karena gajah juga merupakan hewan yang sangat sakral dalam agama Hindu dan sangat dekat dengan Dewa Wisnu. Konon diibaratkan sebagai Maharaja Purnawarman. Berikutnya ada prasasti Tugu. Nah, prasasti ini cukup terkenal. Mengapa cukup terkenal? Karena prasasti ini diperkirakan adalah prasasti yang membuktikan bahwa kerajaan Tarumanegara sudah membangun sungai untuk pencegahan banjir. Nah, penggalian Sungai Candrabaga oleh Raja Dirajaguru dan juga penggalian Sungai Gomati oleh Purnawarman pada tahun ke-22 masa pemerintahannya disinyalir adalah gagasan untuk menghindari bencana alam berupa banjir yang sering terjadi pada masa pemerintahan Purnawarman. Jadi kalian tidak perlu heran mengapa Pulau Jawa ini sering sekali tertimpa banjir. Karena ternyata sudah ada sejak zaman Kerajaan Tarumanegara atau bahkan sebelum Kerajaan Tarumanegara. Berikutnya adalah Kerajaan Sriwijaya, kerajaan Buddha yang paling besar di Indonesia dan juga sangat terkenal. Dan Sriwijaya adalah nama kerajaan yang diperkirakan itu pernah ada di Indonesia pada abad ke-7 Masehi sampai dengan 13 Masehi dan cukup lama berdiri di Indonesia. Nah, salah satu kerajaan yang bercorak maritim yang cukup besar yang berada di Pulau Sumatera dan juga memiliki wilayah kekuasaan yang bahkan hampir membentang sampai ke wilayah Kamboja dan juga Thailand Selatan, semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan pesisir Kalimantan. Bahkan kerajaan ini disinyalir pernah berada di pusatnya, yakni di wilayah Thailand dengan nama yakni Silifosi. Ya, sekali lagi Silifosi. Oke, dalam bahasa Sanskerta Sriwijaya ini dibagi beberapa kata, yakni Sri artinya bercahaya atau gemilang dan Wijaya artinya kemenangan atau kejayaan. Maka nama Sriwijaya sendiri ini artinya adalah kemenangan yang gilang gemilang. Meskipun dikenal kuat secara ekonomi dan militernya juga, namun nyaris tidak ada bukti kerajaan Sriwijaya tersebut pernah bertahta atau pernah menjadi kerajaan yang besar di Indonesia. Memang kerajaan ini cukup lama ada di Indonesia, namun letaknya berpindah-pindah. Bahkan ada literatur yang menyatakan bahwa Sriwijaya merupakan kerajaan yang abstrak atau misalnya perlu diteliti lebih lanjut apakah ada atau tidak. Tapi meskipun letak wilayahnya sangat kontroversi dan saat ini masih juga kerajaannya masih sangat kontroversi, namun berdasarkan bukti-bukti yang ada seperti prasasti Kedukan Bukit yang ada di kota Wanua Sriwijaya ini dipilih oleh Dapuntahyang yang berada di tempat yang sangat strategis. Dan pada saat kerajaan Sriwijaya berdiri, ini masa keemasannya ada di pemerintahan Raja Bala Putra Dewa. Lalu beberapa peninggalannya ada di Muaro Jambi, ada Candi Muaro Takus, dan juga ada di Candi Biaro Bahal. Nah, kerajaan Sriwijaya ini sendiri sebenarnya mendapatkan pengaruh dari salah satu dinasti yang bertahta di Pulau Jawa, yakni dinasti Sailendra. Nanti dinasti Sailendra ini akan berperan di kerajaan Sriwijaya dan juga mendapatkan pengaruh Buddha yang sangat kuat
untuk kerajaan Mataram kuno dari dinasti Sailendra ini. Nah, pada masa kerajaan Sriwijaya ini, jalur perdagangan maritim Nusantara juga terletak atau sangat berkuasa di wilayah Jawa, Sumatera, dan juga Semenanjung Melayu dan Thailand. Lalu sampai ke Kamboja untuk wilayah luarnya, Vietnam, Filipina. Dan hubungan dengan India pun sebenarnya sangat berjalan cukup baik. Bahkan Sriwijaya melakukan kerjasama yang sangat baik dengan kota Benggala, yakni kota yang beragama Buddha yang ada di wilayah India, dan Sriwijaya sendiri banyak mengirimkan orang-orang untuk mempelajari agama Buddha yang ada di pusat pendidikan di wilayah India, tepatnya di wilayah Nalanda. Namun ada beberapa sumber yang dari Tiongkok bilang bahwa Sriwijaya juga memiliki perguruan tinggi agama Buddha yang cukup baik. Ising salah satunya, yakni penjelajah dari Cina, dalam kitabnya yang ditulis di tahun 688 sampai dengan 695 dengan judul Ta Tang Si Yu Ka Fa Kau Seng Chuan, menyebutkan bahwa di Sriwijaya terdapat 1000 orang biksu Buddha. Nah, kerajaan Sriwijaya ini sebenarnya salah satu kerajaan yang sangat mendukung teori arus balik. Kenapa dibilang seperti itu? Bahwa diperkirakan para biksu menempuh pendidikan di Sriwijaya terlebih dahulu selama 3 bulan, lalu pergi ke India dan kembali lagi ke Indonesia untuk menerapkan ilmu tersebut. Tidak jarang para biksu menggunakan perahu-perahu Sriwijaya untuk menempuh perjalanan ke India. Karena penjelasan materi kerajaan cukup banyak, untuk materi kerajaan Hindu dan Buddha saya sampaikan 3 terlebih dahulu, yakni Kutai, Tarumanegara, dan Sriwijaya. Mohon kalian untuk mencatat hal-hal penting yang sudah saya sampaikan tadi, dan juga jangan lupa catatannya nanti diupload ke Google Form. Terima kasih untuk partisipasinya, dan terima kasih untuk kalian sudah melihat dan menyimak video ini. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dan dapat diterapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Selalu jaga kesehatan, dan semoga kita selalu dalam kondisi yang baik. Tidak lupa juga kita berdoa agar kita bisa segera bertemu di pembelajaran yang ada di sekolah. Sekian dari Bu Fitri. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.